Baik para siswa, kita akan mengawali pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua pada kompetensi dasar 3.1. Mengenai apa? Mengenai memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Minggu yang lalu kita sudah mencoba memahami apa itu unik, mengapa kita sebagai pribadi unik, dan sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu citra Allah. Tapi baik kalau kita melihat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita sudah memahami bersama mengenai unik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama pada kbbi.web.id. Di sana dikatakan bahwa unik itu berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, atau tidak ada persamaan dengan yang lain. Bisa juga dikatakan sebagai khusus, lain daripada yang lain, ya. Ini pengertian secara umum mengenai unik. Nah, kita sebagai seorang pribadi juga disebut sebagai pribadi unik. Meskipun secara umum kita sebagai manusia itu sama. Ya, dari secara fisik kita memiliki banyak kesamaan. Memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki mata, kuping, atau telinga, tangan, kaki, rambut, dan sebagainya. Secara umum kita sama dengan yang lain, tetapi di balik kesamaan itu kita tetap memiliki perbedaan. Artinya kita tidak ada yang menyamai, kita disebut unik, tidak ada yang sama dengan diri kita. Minggu yang lalu saya katakan anak kembar identik sekalipun tetap mereka adalah pribadi yang berbeda. Nah, kita disebut pribadi unik, ya, karena kita berbeda satu terhadap yang lain. Perbedaan menyangkut apa? Perbedaan tersebut terletak pada banyak hal. Seperti minggu kemarin sudah kita bahas bersama. Dari aspek watak, pengetahuan, ya, kemudian keterampilan, pola pikir, warna suara, warna kulit, dan sebagainya, masih banyak lain yang membedakan kita satu terhadap yang lain. Maka dari itu kita bisa disebut sebagai pribadi unik. Keunikan manusia adalah anugerah Allah. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 13 sampai dengan 16, manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia diciptakan secara khusus. Ini merupakan permenungan dari seorang pemazmur bahwa dirinya merasa diciptakan oleh Allah secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia diciptakan secara khusus. Bagaimana bunyi mazmur tersebut? Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Pemazmur merasa diri bahwa segala sesuatu sebelum pemazmur itu ada, merasa bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ini refleksi seorang pemazmur. Kemudian ayat berikutnya.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Ini seorang pemazmur merefleksikan keberadaannya, yang menegaskan bahwa diri kita, diri pemazmur tadi merasa bahwa keberadaannya itu dijadikan secara ajaib, secara dahsyat. Nah, inilah yang membedakan bahwa kita, menandakan bahwa kita sebenarnya diciptakan berbeda satu terhadap yang lain. Kalau masing-masing pribadi menyadari atau paling tidak memahami bahwa dia dijadikan oleh Allah itu secara detail semacam ini. Allah mengetahui sebelum mereka bisa mengatakan sesuatu. Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Bahkan matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ini pengenalan, refleksi seorang pemazmur mengenai pengenalan dirinya. Inilah yang menegaskan bahwa kita dijadikan sebagai pribadi unik. Nah, keunikan manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai ciptaan yang lain. Jadi keunikan manusia berkaitan dengan kedudukannya dari ciptaan yang lain sebagai citra Allah. Kita berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, disebutkan bahwa sebagai citra Allah, manusia diberi karunia khusus berupa akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan dasar itulah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, selain kemampuan dasar ini membedakan manusia satu dengan yang lain, akal budi, kebebasan, dan hati nurani ini menjadi pembeda kita manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Mungkin beberapa ciptaan Allah selain manusia, misalnya hewan, ada yang memiliki akal budi, tetapi akal budi mereka memiliki akal lah. Tetapi akal mereka tidak sebaik yang dimiliki manusia. Katakanlah kera. Kera itu memiliki akal yang cukup baik. Ya, tetapi akal yang dimiliki kera itu tidak sebaik yang dimiliki manusia. Nah, itu. Jadi kemampuan dasar berkaitan dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani inilah yang membedakan, sungguh membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Apakah maksudnya kita diciptakan sebagai pribadi unik atau berbeda terhadap yang lainnya? Apa maksudnya? Tentu Allah memiliki kehendak, Allah memiliki maksud dengan kita diciptakan berbeda satu terhadap yang lain. Maksudnya apa? Agar kita di dalam kelebihan dan kekurangan kita, di dalam keunikan yang kita miliki, kita bisa saling melengkapi sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Coba bayangkan kalau semua seragam, ya, semuanya sama setiap manusia. Tentu ada hal-hal lain yang tidak bisa dikembangkan. Nah, maka dari keunikan-keunikan yang kita miliki itu, mari kita sadari bahwa itu memang
di dalam refleksi kita sadari bahwa itu memang Allah menghendaki agar kita satu dengan yang lain saling melengkapi. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas atau mendalami kemampuan kompetensi dasar 3.1 memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Terutama pada bagian yang akan kita dalami adalah mengenai citra Allah. Ya, mengenai citra Allah. Nah, pada akhir pembelajaran nanti saya mengharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian manusia diciptakan menurut citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Yang berikutnya setelah akhir pelajaran, saya minta untuk mampu menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi atas Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31 serta berdasarkan teks kitab Putra Sirak bab 17 ayat 1 sampai dengan 10. Ini setelah akhir pelajaran saya harapkan mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, mari kita lihat bersama mengenai Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya yang berkaitan dengan manusia diciptakan sebagai citra Allah itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini teks Kejadian yang mengisahkan proses terjadinya alam semesta menurut Alkitab. Nah, bagian ini berada pada kitab suci Perjanjian Lama. Di sana jelas ya, bagaimana Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini tentu ada maksud-maksud tertentu mengapa disebutkan demikian. Nah, kita akan bicara mengenai citra. Citra Allah itu bisa juga dikatakan sebagai gambaran mengenai Allah. Kalau kita diciptakan sebagai citra Allah, itu berarti kita merupakan gambaran mengenai Allah. Nah, kalau demikian, apakah kita itu adalah Allah? Kalau kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah, berarti apakah kita itu Allah? Kita lihat supaya untuk bisa menjelaskan hal itu. Anda lihat di sini ada gambar pohon. Ya, ini adalah gambar pohon. Ini pohon atau bukan? Nah, kemudian berikut, ini di sana adalah jalan. Ini merupakan gambar mengenai jalan. Dan yang berikut adalah gambar mengenai rumah. Ketiga hal ini gambar pohon. Kalau ini gambar pohon, ini pohon atau bukan?
Kalau ini gambar jalan, ini jalan atau bukan? Kalau ini gambar rumah, ini rumah atau bukan? Nah, tentu ini semua bukan pohon, bukan jalan, bukan rumah. Tetapi ini gambar mengenai pohon, ini gambar mengenai jalan, ini gambar mengenai rumah. Kalau ini kamu sebut sebagai pohon, maka ini bisa ditebang. Padahal kita tidak bisa menebang pohon ini. Kalau ini adalah jalan, berarti kita bisa melewati. Padahal Anda tidak bisa melewati karena ini hanya gambar. Kalau ini kamu sebut sebagai rumah, Anda bisa masuk ke dalamnya mestinya. Karena di sana ada pintu, ada jendela dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa memasuki ini. Karena ini hanya gambar. Nah, meskipun ini gambar, tetapi tetap memiliki ada kesamaan dengan yang sebenarnya. Ya, ada kesamaan. Nah, ini pohon. Pohon ini ada gambarnya angka 9. Ini beberapa waktu yang lalu pohon ini saya pilok. Saya kasih nomor 9. Kalau Anda datang ke tempat pohon ini berada, Anda akan menemukan benar bahwa pohon ini memang ada dan bernomor 9 ini. Ini juga merupakan gambar jalan. Kalau Anda ke tempat ini ya memang benar ada. Ya ada pohon-pohon semacam ini. Cuman mungkin kalau sekarang mungkin kendaraan yang lewat di sini ramai banget mungkin. Ini saya ambil beberapa bulan yang lalu. Ya, kebetulan pas sepi sekali. Ya, sepi sekali karena orang-orang masih harus banyak tinggal di rumah. Sekarang orang-orang sudah boleh berjalan, boleh keluar rumah. Maka di sini jalan ini menjadi ramai kalau sekarang. Tapi ini persis, ini ada pohon-pohon beneran ada. Nah, ini juga ini merupakan gambar rumah. Dan kalau Anda datang ke tempat gambar ini senyatanya ya memang ada. Catnya juga warna hijaunya seperti ini ya. Di sini juga pagarnya juga bata yang tidak di plaster semacam ini. Ada benar, Anda bisa masuk. Nah, tetapi ini adalah penggambaran. Ada kemiripan, ada kesamaan, sekaligus ada perbedaan. Nah, ini menjadi jelas ya, menjadi jelas. Bahwa kita diciptakan sebagai citra Allah, maka di dalam diri kita itu ada kesamaan dengan Allah. Dalam hal apa kesamaan itu? Kita lihat bersama. Allah dengan manusia, di mana kesamaannya? Kalau Allah itu mampu mencipta, dunia ini diciptakan oleh Allah. Semesta ini diciptakan oleh Allah. Segala isinya yang menciptakan adalah Allah. Allah yang membuat. Kalau demikian, kalau kita ada kesamaan dengan Allah, apakah manusia bisa mencipta? Manusia juga bisa mencipta. Nah, pertanyaan saya, kalau saya sedang mengajar ini menggunakan laptop, apakah laptop ini ciptaan Allah? Bukan. Anda melihat wajah saya menggunakan kacamata. Apakah kacamata yang saya pakai ini buatan Allah? Bukan. Ini adalah buatan manusia. Mencipta itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Itu mencipta. Nah, maka manusia juga memiliki karunia untuk mencipta. Allah juga mencipta. Ini kesamaannya. Mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, jalan, ya, itu rumah, ya, sepeda motor, sepeda, itu semua yang membuat adalah manusia. Allah tidak menciptakan hal-hal itu. Nah, ini berarti ada kesamaan antara diri kita dengan Allah. Kalau Allah mampu mencipta, kita juga bisa mencipta. Dikaruniai kemampuan untuk mencipta. Allah adalah pribadi yang mengampuni, kita pun juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan selayaknya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, dalam pembelajaran yang akan datang akan kita bahas bersama berkaitan dengan pengampunan. Bukan pertama-tama orang yang
berbuat salah seharusnya yang mengampuni terlebih dahulu, tetapi yang harus minta pengampunan, tetapi kita yang merasa benar yang disalahi itu yang seharusnya mengampuni terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi Allah mengampuni, kita juga mampu mengampuni. Kalau Allah mengasihi, kita juga bisa mengasihi. Kalau Allah itu menyayangi, kita juga bisa menyayangi. Kalau Allah itu penolong, kita juga bisa membantu, kita bisa menolong. Kalau Allah itu pencinta, kita juga mencintai, bisa mencintai. Nah, di mana kita mengetahui kalau Allah itu mengampuni? Kalau Allah mencipta itu jelas. Di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat di sana, bisa membacanya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu merupakan ciptaan Allah. Alam ini merupakan ciptaan Allah, manusia, hewan, tumbuhan, dan hal-hal lain yang ada di bumi, udara, matahari, dan sebagainya. Itu adalah ciptaan manusia. Nah, kalau Allah itu mengampuni, mengasihi, menyayangi, menolong, pencinta, di mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu dalam pribadi Yesus Kristus. Seluruh hidup Yesus adalah pengampun, seluruh hidup Yesus adalah mengasihi, seluruh hidup Yesus adalah menyayangi, seluruh hidup Yesus adalah menolong dan mencintai. Di sana letaknya kita bisa mengetahui kalau Allah itu adalah pengampun, Allah itu mengasihi, Allah menyayangi. Seluruh hidup kita, seluruh hidup Yesus itu adalah menyayangi. Orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, ya. Nah, ini adalah penyayang, pengasih, menolong, mencintai. Kalau Yesus tidak mencintai, pasti tidak akan melakukan. Nah, kemudian kalau kita sebagai citra Allah, jelas ya, yang dimaksud dengan kita diciptakan sebagai citra Allah itu jelas ya maksudnya. Kita diciptakan sebagai pribadi, sebagai citra Allah. Artinya apa? Di dalam diri kita ada kesamaan dengan Allah, ada unsur-unsur kealahan. Loh, mungkin kamu akan bertanya, loh Pak, kalau saya bisa berbuat salah, saya bisa berbuat jahat, dari mana? Tentu itu bukan sifat Allah. Allah kita adalah Allah pengasih. Kita pahami seperti itu. Tentu ada aspek lain yang mengajari sehingga kita menjadi berbuat demikian. Di dalam cerita kitab Kejadian sudah jelas. Di sana juga dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Hal-hal buruk itu muncul, ya, yang berakibat dosa itu muncul karena kita bersalah, kita berbuat dosa. Siapa yang mengajari? Di dalam kitab Kejadian dikatakan yang membujuk adalah ular, atau ular itu penggambaran dari setan, semacam itu. Bisa kita renungkan seperti itu. Nah, maka kita diciptakan sebagai citra Allah, perlu kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada unsur-unsur kealahan, tetapi tetap beda. Kita bukan Allah, kita adalah manusia. Nah, tentu sebagai manusia yang diciptakan secitra dengan Allah, segambar dengan Allah, maka ada tugas yang harus kita lakukan. Apa tugas manusia sebagai citra Allah? Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah dan mampu mengenal serta mengasihi Allah penciptanya. Ya, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Kalau Allah itu mencintai, kita dipanggil untuk mengasihi. Kalau Allah itu menciptakan kita, dan yang diciptakan Allah itu semua, kalau Anda baca di dalam teks Kejadian, kitab Kejadian selalu diakhiri dengan baik adanya. Maka kita dipanggil untuk menciptakan hal-hal yang baik adanya. Nah, itu panggilan kita. Kita dipanggil mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Kalau Allah itu pengampun, maka kita dipanggil juga harus bisa mengampuni sesama meskipun kadang mungkin merasa berat. Nah, itu panggilan hidup kita.
bahwa kita ambil bagian dalam kehidupan Allah dan mampu mengenal Allah serta mengasihi Allah penciptanya. Nah, kita mampu mengasihi Allah. Bagaimana kita mampu mengasihi Allah? Mengasihi Allah tidak selalu harus dengan berdoa. Meskipun berdoa itu suatu bentuk kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengasihi Allah yang mencipta kita. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Anda seringkali melihat YouTube? Oke, kalau Anda seringkali melihat YouTube, di sana kan ada seringkali kalau orang membuat film itu yang ditayangkan di YouTube kan kadang-kadang mengatakan kasih subscribe ya, jangan lupa kasih likes, begitu. Nah, di sana ada tanda likes dan dislike. Ada tanda jempol ke atas dan ada tanda jempol ke bawah. Nah, mana yang seringkali Anda lakukan? Anda mengeklik jempol yang ke atas atau jempol yang ke bawah? Ketika misalnya Anda pernah mengeklik jempol yang ke bawah, gambar jempol yang ke bawah, apa kira-kira yang menyebabkan kamu melakukan itu? Adakah sesuatu yang untung bagi kalian? Nah, coba kita refleksikan. Mungkin hal semacam ini kelihatannya sepele, tetapi baik kalau membiasakan diri. Kalau memang kita tidak suka, kalau kita memang tidak suka dengan video itu, biarkan saja. Biarkan saja, tidak usah ditonton. Anda tidak rugi juga kok. Tetapi ketika Anda mengklik gambar jempol ke bawah, padahal Anda tidak dirugikan sama sekali dengan video itu, maka ini sebenarnya suatu hal yang kita lakukan tidak sia-sia, hanya sia-sia saja. Justru merugikan orang lain. Maka kalau Anda rela, lebih baik dia klik dengan gambar jempol ke atas, tetapi baik kalau kita menghindari untuk mengklik jempol yang ke bawah. Ini salah satu cara kita mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu bisa kita lakukan kalau kita mengasihi sesama, mengasihi yang diciptakan Allah. Nah, itu. Lalu tugas manusia sebagai citra Allah yang kedua, Tuhan berfirman kepada manusia untuk menjalani hidupnya yang bermakna sebagai citranya. Manusia berguna hidupnya bagi orang lain. Tadi saya ceritakan. Kita berguna bagi orang lain. Dengan mengklik jempol yang ke atas, itu mungkin orang yang punya video akan terbantu. Tetapi begitu kita ngeklik jempol yang ke bawah, mungkin dia terganggu. Nah, mana? Yang lebih penting, yang lebih bermakna. Kita bermakna bagi orang lain atau kita mengganggu orang lain? Ini permenungan kita, saya kira, sebagai aplikasi terhadap tugas kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Karena Allah adalah kebaikan. Kalau kita diciptakan sebagai citra Allah, mestinya kita memancarkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang buruk, itu tentu tidak menggambarkan kita sebagai citra Allah. Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai citranya untuk menyatu dalam kebersamaan dengan sesamanya. Jadi, Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita manusia sebagai citra Allah itu untuk menyatu dalam kebersamaan dengan sesamanya. Kita menyatu dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka memancarkan diri sebagai citra Allah memungkinkan kebersamaan kita dengan Allah itu terjadi. Tetapi kalau hidup kita tidak memancarkan kepribadian Allah,
maka kebersamaan kita dengan orang lain juga mungkin tidak akan terjadi. Yang terjadi karena perselisihan, permusuhan. Menurut kitab Putra Sirak 17 ayat 1 sampai dengan 10, tugas manusia adalah memelihara segala sesuatu di bumi sesuai dengan rencana Allah. Kalau tadi Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya supaya apa? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas semua isinya itu, bukan berarti lalu semua kita manfaatkan semau kita. Ya. Bukan berarti bahwa apa yang ada di alam itu harus kita ambil untuk keuntungan diri kita sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk memelihara segala sesuatu di bumi sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Ingat kembali pada peristiwa penciptaan. Segala sesuatu itu baik adanya, maka rencana Allah adalah untuk kebaikan manusia. Kalau Anda menggunakan alam ini hanya untuk kebaikan sebagian manusia saja, maka di sana panggilan kita yang perlu kita perbaiki. Kita memanfaatkan alam hanya untuk kepentingan sebagian orang, bahkan lebih banyak merugikan orang lain, itu menjadi pertanyaan bagi kita mengenai tugas kita diciptakan sebagai citra Allah. Selain daripada itu, tugas manusia sebagai citra Allah adalah manusia bertugas untuk mengadakan hubungan baik dengan Allah. Kita mempunyai tugas melakukan hubungan baik dengan Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. Doa merupakan suatu cara membangun relasi dengan Allah, apapun agama kalian. Dengan beribadat. Dengan liturgi yang sudah ada menurut tata cara peribadatan iman kalian. Kalau orang Katolik ya misa, ibadat sabda itu sudah ada urutannya. Kita mengikuti peribadatan, itu berarti kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Hari Senin tanggal 27 kemarin kita melaksanakan misa. Harapan saya seluruh siswa SMP setelah dosis 1, khususnya kelas 7, semua mengikuti peribadatan itu dengan hati mereka sendiri. Syukur kalau di rumah Anda menyiapkan, ada lilin, ada salib, lalu Anda menghadap ke laptop atau menghadap ke komputer atau menghadap kepada ke HP yang menyiarkan siaran langsung misa itu secara online itu, Anda ikut berdoa di situ dengan kusuk. Nah, di sanalah cara kita di dalam situasi pandemi ini untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tentu tidak hanya dengan doa dan ibadat kita membangun relasi dengan Tuhan, ya, dengan Allah kita. Mengadakan hubungan yang baik dengan Allah, kita membangun hubungan baik dengan sesama, merupakan cerminan bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Allah. Manusia bertugas untuk menciptakan hubungan baik dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan, terutama ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yaitu manusia. Jadi kita juga punya tugas untuk membangun hubungan yang baik dan selaras dengan semua ciptaan Tuhan. Siapa ciptaan Tuhan itu? Semua ciptaan Tuhan. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada alam di sekitar kita, ada tanah, ada udara, ada matahari, ya, ada batu dan sebagainya. Kita bagaimana membangun hubungan yang baik dan selaras dengan mereka. Ketika kita salah satu contohnya, ketika kita menggunakan plastik berlebihan, kita sebetulnya tidak membangun hubungan selaras dengan alam. Karena plastik telah menimbulkan pencemaran tanah yang luar biasa. Karena plastik tidak mudah terurai.
Kalau kita bepergian dengan jarak yang dekat saja naik kendaraan pribadi misalnya, padahal jaraknya cuma 100-200 meter begitu. Jalan kaki masih memungkinkan. Nah, kalau kita mengurangi hal semacam itu berarti kita sudah mencoba membangun relasi dengan baik dengan alam. Ini salah satu contoh seperti itu. Nah, di sini dikatakan terutama ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yaitu manusia sendiri. Maka kita memiliki Tuhan menciptakan hubungan yang baik dan selaras dalam keselarasan dengan sesama manusia, dengan sesama teman. Ya. Bagaimana kita mengusahakan hubungan yang baik itu terjadi. Ini tugas-tugas manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, maka baik kalau Anda coba merenungkan beberapa hal ini. Bagaimana seharusnya saya sebagai citra Allah itu melakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Tugas saya sebagai citra Allah itu saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau saya di sekolah taat pada orang tua. Kalau saya di rumah taat pada orang tua. Berlaku murah hati pada orang tua dan keluarga. Membantu orang tua. Membantu tidak selalu harus banyak ya. Nah, hal-hal tertentu yang memungkinkan Anda bisa melakukan untuk orang tua kita, kenapa tidak kita lakukan? Menghormati keberadaan anggota keluarga yang lain. Di dalam keluarga ada orang tua, ada yang muda, dan sebagainya. Bagaimana kita menghormati mereka sebagai pribadi? Di sekolah, belajar dengan baik dan serius. Membangun relasi yang baik dengan teman. Tidak perlu membangun perselisihan dengan teman. Menjalankan dan menaati peraturan sekolah. Berperan aktif di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya, ada sampah seharusnya diletakkan pada tempatnya. Di masyarakat, bertindak dan bertingkah laku, berbicara secara positif. Tadi sudah saya sampaikan. Baik itu secara online kita juga bisa melakukan. Bertindak secara positif. Memberikan komentar-komentar yang baik ketika Anda ikut live streaming misalnya, lalu di sana ada fasilitas chatting. Komentar-komentar yang kita sampaikan di sana itu menggambarkan kita. Dan kita kalau melakukan atau menuliskan ungkapan-ungkapan yang positif di sana adalah kita melakukan atau melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat ada kerja bakti di kampung, bisa kita ikut ambil bagian. Berlaku sopan santun kepada orang lain yang ada di masyarakat. Itu berarti kita melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah. Rendah hati dan penuh cinta kasih. Ingat bahwa Allah adalah pribadi yang baik, yang luhur. Dan kita sebagai citra Allah berarti kita harus memancarkan pribadi Allah dalam diri kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kemudian ada tugas yang perlu Anda lakukan. Saya akan memberikan rangkuman dalam bentuk Word yang nanti akan bisa Anda unduh. Dan dari ringkasan itu sebagai materi kita minggu depan akan mengambil penilaian sebagai evaluasi. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Mohon berkat atas penyertaan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar pada kesempatan ini dengan baik. Sekalipun ada beberapa kendala yang memungkinkan pelajaran kita tidak begitu berjalan dengan baik, tetapi Engkau tetap menyertai kami
sehingga semua halangan itu bisa kami atasi. Dan semoga apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh bermanfaat bagi perkembangan hidup kami. Kini kami mengakhiri pelajaran ini, berkatilah kami agar bisa mengaplikasikan makna dari pelajaran yang kami terima pada kesempatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakanlah Engkau yang kudus hari ini dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.